Malah yang dilakukan oleh Teh Novi ini adalah suatu keharusan gitu ya. Kayak ketika dia membuka donasi, dia bertanggung jawab penuh, dia itu harus memberikan rincian apa saja yang sudah terjadi terhadap donasi tersebut. Bola netizen yang tercinta. Agus mengancam melaporkan Pratiwi Novianti terkait dugaan pemerasan. Ia meminta agar uang donasi dikembalikan ke rekeningnya. Agus, korban penyiraman air keras, resmi melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi. Agus didampingi oleh Farhad Abbas mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 19 Oktober 2024. Farhad Abbas mengungkapkan melaporkan Pratiwi Novianti atas dugaan pencemaran nama baik. Farhad Abbas menegaskan bahwa keluarga Agus memiliki hak konstitusional. Farhad Abbas menjelaskan tidak cuma akan melaporkan Pratiwi Novianti dengan pencemaran nama baik, namun juga atas dugaan pemerasan. Ia memberi waktu kepada Pratiwi Novianti untuk segera mengembalikan uang donasi milik Agus yang kini berada di rekening yayasan milik Pratiwi Novianti. Farhad Abbas menegaskan bahwa Agus sudah tidak mau lagi berurusan, namun aturan tetap harus ditegakkan. Ia lantas meminta Pratiwi Novianti untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarganya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, catat, kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Catat lagi guys, yang barusan katanya Farhad Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin duit donasinya, balikin. Gus, asal lo tahu ya, si Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast aja dia pakai budget 1 miliar ya, dan lo dapat donasi 1,5 miliar. Lu nggak ada bersyukurnya, nggak lu aja sekalian sana yang ngalahin Mr. Beast, hah? Donasi buat lu itu bahkan udah melebihi budget Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast. Mikir nggak sih lu? Ini kita semua udah catet ya, udah record di sini ya. Katanya lu nggak butuh tuh duit ya, tuh duit nggak penting ya. Yang penting harga diri keluarga lu ya. Tapi lu pelenca-pelence, lu masih memperjuangkan itu duit. Gimana sih maunya? Terus disclaimer ya, bukan bermaksud aku menghina orang Aceh atau apa, tapi kalau kalian nonton full di sini, anehnya si Farhad Abbas ini itu keluar konteks ngomongnya. Dia bilang kalau orang Aceh itu dulunya pas di masa-masa penjajahan lah atau apapun itu dia menyumbangkan pesawat dan gini-gini. Jadi si Agus ini orang Aceh harus disayangi oleh negara, disayangi oleh sesama umat muslim dan lain sebagainya. Kayak kenapa lu tiba-tiba jadi guru IPS, guru sejarah gitu loh. Kayak ya udah, masalahnya kan masalah duit gitu loh, nggak ada urusannya sama si Agus orang Aceh atau agamanya apa, ngerti nggak sih? Dan gua berharap pengacara-pengacara di luaran sana di Indonesia yang ngelihat ini bantu Teh Novi ya. Kalau ada manusia kayak Farhad Abbas dan teman-temannya tiba-tiba bantu Agus, please kalian semua pengacara yang ada di Indonesia buruan bantu Teh Novi. Kita netizen harus kawal kasus ini guys, ini udah kelewatan. Gue akan bahas dari POV gue dan juga sisi hukumnya gitu ya, karena di sini ada yang pengen melaporkan podcast tersebut dan juga Kak Novi. Menurut gue apa yang dilakukan oleh Kak Novi dan juga Bang Densu gitu ya dalam kasus ini, dalam podcast ini nggak salah sama sekali, karena ini tuh donasi secara publik. Jadi ya memang harus transparan dan juga kayak diberitahukan apapun yang terjadi dalam donasi tersebut itu udah ada undang-undangnya, geng. Malah yang dilakukan oleh Kak Novi ini adalah suatu keharusan gitu ya, kayak ketika dia membuka donasi dia bertanggung jawab penuh, dia tuh harus memberikan rincian apa saja yang sudah terjadi terhadap donasi tersebut. Gak ada sayang namanya uang jatuh tiba-tiba gitu ya. Terus ya menurut gue memang kasus-kasus seperti ini tuh perlu di-upload supaya orang-orang itu belajar mengenai pembukaan donasi di Indonesia, karena donasi ini itu rawan banget dengan namanya penipuan ataupun penggelapan, dan itu semua ada di undang-undang gitu loh. Jadi gue gak ngerti orang yang pengen melaporkan si Kak Novi ini tuh kenapa. Jelas-jelas dia tuh niatnya baik dan juga membantu dan juga mempertahankan apa yang dia buat selama ini gitu loh, kepercayaan orang-orang terhadap donasinya dia, terhadap yayasannya dia. Gue gak ngerti lagi kayak orang-orang yang menyalahkan Teh Novi gitu ya. Kayak undang-undangnya tuh jelas dan dia cuma mempertahankan undang-undang dari pasal 3 TPPU dan juga undang-undang nomor 9 tahun 1961. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa nih gitu, dia sebagai suatu yayasan yang menaungi donasi tersebut, dia yang kena gitu loh. Jadi kayak memang harus dibuatkan konten seperti ini. Terus ya mengenai Bang Densu gitu kan, di sini posisinya dia tuh adalah mediasi ataupun mediator gitu kan, dan juga itu berdasarkan persetujuan orang-orang yang ada dalam podcast tersebut. Jadi ketika gue mendengar kalau misalnya ada orang yang pengen melaporkan podcast tersebut gara-gara kayak bullying lah segala macam gitu,
gitu ya. Gue tuh pengen mempertanyakan pasal yang pengen lo gunakan tuh apa gitu loh. Padahal jelas kalau misalnya kita tarik benang dari awal sampai di podcast tersebut pun ya nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Teh Novi gitu loh. Selain kayak ya supaya jadi pelajaran aja gitu loh ke depannya, supaya donasi seperti ini tidak diberikan kepada rekening pribadi lagi. Yang terakhir gue cuma pengen bilang kalau misalnya menjadi orang baik di Indonesia itu memang susah gitu ya gengs. Jadi kalian harus berhati-hatilah, dan juga semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Penyalahgunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dana donasi dapat dilaporkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPPU). Selain itu, donatur dapat meminta pertanggungjawaban kepada penggalang dana jika terjadi kerugian atau penyalahgunaan dana donasi. Ada beberapa aturan pengumpulan dana dari masyarakat adalah penggalangan dana harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus dikaji. Sebagai berikut persyaratan untuk mengajukan permohonan. Maksud dan tujuan mengumpulkan sumbangan. Kemungkinan efek psikologi, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat harus selektif dalam mengikuti penggalangan dana. Dan publik berhak tahu kemana dan di mana dana tersebut disalurkan. Jadi perlu dipahami bagi yang menerima donasi dan keluarganya, dan yang sudah mau coba-coba menyelewengkan atau siapapun yang mendukung penyelewengan tersebut, termasuk komentar yang di atas ini, perlu dipahami dengan cermat apa arti kata donasi, dan donasi itu diatur oleh undang-undang. Gue baru selesai nonton podcastnya Densu yang terbaru, yang si korban kena siram air keras itu. Kalian udah nonton? Di situ gue kayak emang banyak kayak keselnya gitu ya. Cuman kayak gue tahan. Kenapa kayak ya udahlah ya gitu. Cuman setelah gue lihat lagi kayak makin kesini makin pada intinya mereka datang ke sana tuh buat klarifikasi. Terus mereka mengklarifikasi terhadap BPJS. Terus ada lagi mereka mengklarifikasi kalau misalnya uang 100 juta itu tidak 100 juta, melainkan 100 juta kurang lah gitu. Dan si Wawa ini tidak pernah bersangkut paut dengan rentenir. Tapi ternyata kalian tahu? Ternyata bukan sama rentenir, tapi dari pihak bank. Ya kurang lebih lanjir. Tapi yaudahlah ya, masalah utang piutang tuh terserah. Cuman nih gue kaget. Di situ Wawa bilang kalau misalnya dia tidak tahu menau tentang uang 100 juta itu. 100 juta itu atau 100 juta kurang itu. Ternyata katanya ceritanya dari si Pak Agusnya bilang kalau misalnya dia dengar dari si itu, cuman si Wawanya bilang saya nggak pernah ngomongnya gitu kan. Terus ternyata usut punya usut, anaknya yang pertama, anaknya itulah yang cerita ke kakaknya Bang Agus, Mas Agus. Terus Mas Agus dengar gitu ya, mungkin Mas Agus ini ngerasa nggak enak gitu lah ya, karena kan udah numpang, jadi ya udah ditolongin sama dia. Pokoknya pada intinya dia itu mengklarifikasi kalau misalnya dia tidak menggunakan uang 1 juta itu atau tidak memaksa Mas Agus itulah gitu lah. Ya udah kita lupain gitu, karena di akhir mereka udah maaf-maafan. Cuman emang ada perkataan yang menurut gue kayak plot twist gitu. Kenapa? Karena emang bener-bener di akhir penyampaiannya gitu, dimana Mas Agus ini bilang kalau misalnya kan dia pengen pulang ke Aceh, pengen hidup seperti pokoknya dia udah maafin lah si tersangka gitu. Dia udah capek, dia mau balik ke Aceh, terus dia minta biaya hidup gitu lah ya kan. Iya kan, kalian sependapat kan sama gue kan, bukan gue doang kan. Ya dan setelah itu si Wawa sama Mbak Novi maaf-maafan gitu kan. Kelar. Kira kelar. Terus gue baca story, ya kalian bisa lihat lah. Soalnya gue nggak follow, cuma gue suka sama kontennya si Kanovi ini. Gue nggak kenal personal, tapi kayak gue suka aja semua kontennya karena dia kayak manusia yang memanusiakan manusia gitu. Kok kaget? Kalian baca di sini, kalian baca. Emang benar-benar diusut nggak sih? Harus nggak sih gitu loh? Kenapa? Karena ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas. Banyak juga komentar bilang, ya ampun uang segitu diikhlasin aja. Enggak kayak gitu guys. Orang mau berdonasi ke yayasan tersebut itu karena sudah percaya gitu. Gue juga donasi di sana karena gue percaya. Gue nggak bilang punya gue paling terbesar, atau gue nggak bilang kalau misalnya gue paling punya nama di situ. Enggak. Bukan masalah ikhlas dan nggak ikhlas, tapi lebih ke kejujuran, kepercayaan.
Kalian bayangin nih, setelah kejadian ini ya, kalau misalnya tidak diusut, banyak manusia. Kalian pikir itu 1 M lebih itu hanya satu manusia? Enggak guys, itu seluruh Indonesia pasti nyumbang. Ibaratnya pasti ada lebih dari 100 orang menyumbang. Meskipun itu uang kalian cuma 2.000, pasti kalian ya dihitung lah gitu. Kalian bayangin, setelah kejadian atau setelah kasus ini, ada orang percaya sama yayasan Mbak Novi. Setelah ini ada yang percaya nggak mau sumbang ke situ? Gak akan. Nah, kita mikir panjang gitu. Kalau misalnya ya udah ya udahlah terserah lah gitu. Itu kan uang kalian. Kalau kita mikir ya, Indonesia kan suka kayak gitu kan. Kalau uang cuma 500 juta doang dipakai, kan itu masih ada 1 M lebih gitu. Ya udah ikhlasin aja lagi kan, itu uang orang donasi karena mau ngasih uang ke Pak Agus. Enggak, salah guys. Gue kan mau donasi ya selain karena gue kasihan sama Pak Agus ya namanya. Ya itulah. Gue juga percaya sama yayasan tersebut gitu. Ini bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, ini masalahnya udah gedek kok sama komenan yang seperti itu gitu loh. Jadi menurut gue Mbak Novi tolong diusut gitu loh. Kenapa? Orang-orang kayak gini emang harus ya enggak, gue nggak bilang kalau misalnya keluarga ini problematik atau misalnya kayak penipu atau enggak. Ya ampun, orang udah kemalangan kita timpa lagi pakai tangga, kan itu nggak mungkin, nggak manusiawi banget ya. Cuman kan ini emang ada prosedurnya ya. Ya namanya yayasan itu ada aturan gitu loh, segala macam. Ya lo ditolongin, lo harus tahu diri gitu maksud gue. Ya udah sih, semoga masalahnya cepat kelar. Gue juga kayak kasihan ya gitu, karena kita yang sehat aja keliling kesana kemari pakai Grab lah gitu, atau pakai mobil sendiri aja capek loh, apalagi beliau gitu. Jadi kayak ya kita doain semoga kasusnya cepat selesai. Kalau misalnya bisa ya pada damai. Cuman kan ini emang udah ranah hukum ya, karena kalian harus ngerti lah gitu poinnya. Kenapa orang ini pada ngececor dia, minta mutasi segala macam. Itu tuh bukan karena orang minta keuntungan atau misalnya dari 1 M lebih itu si Mbak Novi ini minta duit. Enggak kayak gitu guys. Kalian harus tahu poinnya gitu loh. Apalagi digunakan untuk hal yang pribadi di luar dari perawatan. Kalau misalnya kalian dari awal udah bilang kayak ya udah legowo gitu, ikhlaskan ini tuh segala macam, dari awal kalian ngomong sebelum donasi ini dibuka. Kalau donasi udah dibuka, berarti kan itu prioritas utamanya kita berobat gitu. Nah kalau misalnya udah selesai berobat ini tuh segala macam, kalau misalnya mau digunain untuk pribadi, ya ngomong sama yayasan gitu, ngerti nggak? Bukan asal kita ngasih, bukan kita yang beri keputusan, karena itu uang, ibaratnya tuh uang titipan dari orang-orang gitu loh. Dan kita tuh ya meskipun itu emang untuk kita, cuman kan itu gue kesel, sumpah gue kesel. Orang-orang tuh pada nyalahin gitu loh. Kayak kalian tuh ngasih poin. Sebel gue. Udah deh gitu aja deh cerita dari gue hari ini, pendapat gue gitu. Semoga cepat masalahnya cepat kelar, bla 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 segala macam. Kalau misalnya benar emang udahlah ya gitu. Cuman mantap.